Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul karamin wal mukarramin, para alim, para guru-guru yang kami hormati, orang tua kami Bapak Junaidi, yang kami hormati Ustadz Ari selaku pengurus anak ranting RW 06, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hadir pada kesempatan malam hari ini. Mari kita awali pertemuan kita dengan membaca suratul Fatihah agar pertemuan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Semoga pertemuan ini menjadikan pertemuan yang bermanfaat dalam nanti pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah biniyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah lagi untuk kesehatan kita baik rohani maupun jasmani, agar kesehatan ini bisa kita gunakan untuk istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita kirim Fatihah untuk orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim. Ya Rabbana ya Rahim. Antal jawad
Sehat ya Pak ya? Semua ya? Bu, sehat Bu? Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ngaji ya. Karena biar bagaimanapun hanya orang-orang pilihanlah yang bisa hadir di dalam majelis taklim ya, karena majelis taklim itu majelisnya Rasul, majelis yang dicintai Rasulullah SAW, majelis yang suasananya itu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di taman surganya Allah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pahala untuk kita, keberkahan untuk kita, dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. As-sadisu, hadis ke-6. An ummil mu'minina Ummil Hakam Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, dari ibunda orang-orang mukmin, ya berarti istrinya Rasulullah SAW. Ummil Hakam, kunyahnya Ummil Hakam, namanya Zainab binti Jahsy. Sayyidatina Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, yang semoga Allah ridha kepadanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an. Yaqulu, Nabi Muhammad datang atau masuk ke dalam rumah daripada istrinya, ya Zainab binti Jahsy. Fazi'an, tiba-tiba. Jadi tiba-tiba Ummul Mukminin ini Zainab binti Jahsy datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya pelan di dalam hati. Telat sih, maghribnya telat. Jadi ya. Maaf, kita ulangi. Jadi Rasulullah SAW tiba-tiba datang ke dalam rumah atau ke rumahnya Sayyidatina Zainab. Ya, kemudian beliau bersabda, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil Arabi, celakalah orang-orang Arab, min syarri qad iqtaraba, ya, daripada bencana yang telah dekat. Nabi tiba-tiba masuk ke rumah Zainab, kemudian la ilaha illallah, kemudian berkata wailun, celakalah orang-orang Arab daripada bencana qad iqtaraba, yang telah dekat, yang benar-benar telah dekat. Futihal yauma, ya, dibukanya hari, min radmi Ya'juj wa Ma'juj, ya, dibukanya hari dengan terbukanya cor-coran atau tembok daripada temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Mislu hadhihi, seperti ini. Nabi menunjuk jarinya, wa halaqa bi usbu'aihi, ya, Nabi menunjuk jarinya, jari telunjuk, al-ibham, dan jari jempol. Wallati taliha faqultu ya Rasulullah. Kemudian Zainab bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, Nabi menunjuk jarinya seperti ini. Anahlika wa fina salihun. Ya. Zainab bertanya nih, apakah kita akan celaka ya Rasul? Sedang di antara kita ada orang-orang soleh bersama kita. Ya. Qala, kemudian Nabi bersabda, na'am, iya, kita akan celaka. Idza kasura khobath, ya, ketika banyak kejelekan. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW tiba-tiba datang ke rumahnya istrinya Sayyidatina Zainab binti Jahsy, ya, beliau lalu berkata la ilaha illallah, kemudian
kemudian berkata, celakalah orang-orang Arab, akan ada bencana yang dekat, yang bentar lagi datang. Jadi dibuka, hari itu dibuka min radmi Ya'juj wa Ma'juj, temboknya Ya'juj dan Ma'juj terbuka. Mithlu hadhi, sebesar ini, seperti ini. Jadi Nabi mengisyaratkan temboknya Ya'juj dan Ma'juj terbuka, segini nih, akan celaka. Terus Zainab nanya, istrinya Nabi nanya, apakah kita akan celaka ya Rasul? Padahal di sekitar kita, di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh. Terus kata Rasul, na'am, idza kasrul khabath, ketika masih banyaknya kejelekan. Artinya apa? Contoh nih, Jakarta nih, banyak orang soleh, banyak, kejelekannya juga banyak. Nah, ini karena babnya masih bab amar ma'ruf nahi munkar, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu substansinya adalah apa? Ini harus kita jalankan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Beramar ma'ruf nahi munkar harus kita jalankan. Karena dulu umat terdahulu itu hancur karena mereka tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Enggak nyuruh kepada kebaikan, enggak ngelarang kepada kemungkaran. Makanya hancur mereka. Nah, kita nih umat sebaik-baiknya umat yang kemudian harus beramar ma'ruf nahi munkar, Jadi untuk mewujudkan kemaslahatan bersama itu harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Dengan amar ma'ruf Allah melimpahkan keberkahannya untuk kita. Ada ayat di dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk negeri itu beriman, kemudian penduduk negeri itu bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, akan aku buka keberkahan minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Jadi kalau kita beramar ma'ruf, kita ini penduduk suatu negeri, kita beriman kepada Allah, kemudian kita bertakwa kepada Allah, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, Allah akan bukakan apa? Barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan membuka keberkahan daripada langit dan bumi. Artinya apa? Makmur kita. Nah, beriman kemudian bertakwa itu enggak serta-merta sendiri kita lakukan, enggak. Kalau tadi Nabi bilang celaka, orang-orang Arab celaka, dekat nih, celakanya dekat karena sudah terbuka sedikit tembok daripada Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu makhluk yang dikurung oleh Sultan Iskandar Zulkarnain. Dikurung tuh Ya'juj dan Ma'juj, dan nanti jelang kiamat akan keluar. Pokoknya ketika masih ada suara azan, itu tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kalau enggak ada suara azan, nanti tembok itu akan jebol, lolos tuh Ya'juj Ma'juj, dan akhirnya mengganggu kita, membuat kerusakan di atas muka bumi. Nah, itu dekat kata Rasul 1445 tahun lalu udah ngomong begitu. Nah, berarti sebentar lagi celaka. Nah, terus nanya tuh Zainab, apa kita ikut celaka ya Rasul? Padahal di tengah-tengah kita ada orang soleh. Kata Rasul, iya. Iya kata Rasul, na'am. Idza kasrul khabath, ketika masih banyak keburukan, ketika masih banyak kejelekan. Nah, keburukan kejelekan itu bisa kita lerai, bisa kita halangi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi masalah tuh orang beramar ma'ruf untuk mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuruh anak kita sholat, kita nyuruh anak kita, terus murid-murid kita untuk sholat, untuk menyembah Allah. Itu akan Allah berikan keberkahan daripada langit dan bumi. Monggo Pak Yus.
benar-benar Allah bukain tuh ya, walau anna ahlal qura, ya jikalau penduduk suatu negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim, ya benar-benar akan buka, ya, kami akan buka. La fatahna, lamnya itu la fatahna, lam taukid, artinya pasti, benar-benar, sungguh. Kalau benar-benar beriman, bertakwa, ya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala daripada langit dan bumi. Kalau berkah enak. Hidup kalau berkah enak. Rumah tangga tentram, ayem, kemudian teman-teman juga enak. Orang kalau berkah enak. Hidupnya yang penuh dengan keberkahan. Ya. Tuh, harus. Nah, kemudian apa? Kenapa juga kita harus nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran? Ya. Nah, dalam surah Al-Anfal Allah menyatakan wattaqu fitnatan la yusibanna alladziina zalamu minkum khassah, ya. Ya, dan peliharalah diri kalian daripada siksa yang tidak khusus buat orang yang zalim doang. Jadi kata Allah, ada siksa, ya, kalian ini harus berlindung. Ya, kalian harus berlindung daripada siksa. Yang siksaan itu bukan khusus untuk orang-orang zalim saja. Ya, makanya tadi dikatakan ketika istrinya Nabi nanya, apakah kita juga celaka ya Rasul? Iya. Padahal di tengah-tengah kita ini banyak orang soleh. Kenapa masih celaka? Iya, karena di sana masih banyak keburukan. Berarti apa? Ini kita yang mudah-mudahan soleh, ini ngaji nih dalam upaya itu, dalam upaya menjadi baik, dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita doang yang soleh. Ya. Karena ketika kita soleh sendiri, terus istri kita nggak soleha, atau anak-anak kita ya nggak soleh dan soleha, itu ya bahaya untuk diri kita juga. Jadi jangan kemudian udahlah mentang-mentang apa ya, udahlah itu hak mereka, gitu kan? Kan sekarang lagi zaman tuh hak asasi manusia. Biarin deh dia mabuk, orang duit dia. Biarin deh dia berjudi, orang duit dia. Enggak begitu. Kita punya kewajiban untuk menasihati mereka. Kita punya kewajiban. Karena ketika Allah turunkan bala, ya kemarin itu, ya, ketika Allah turunkan bala, itu yang kena bukan mereka doang. Oke, mereka penyebab daripada bala Allah misalnya. Perbuatan buruk itu kemudian mendatangkan murka Allah. Perbuatan maksiat itu kemudian mendatangkan murka Allah. Yang kena kalau ada bala bukan itu yang maksudnya, tapi termasuk orang soleh yang di dalamnya. Makanya Allah suruh kita, ya, di dalam surah Al-Anfal tadi, wattaqu fitnatan la yusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya, jadi berlindunglah kalian, peliharalah diri kalian daripada bala atau siksaan yang bukan khusus untuk orang yang zalim saja. Artinya apa? Ketika ada kezaliman, kita harus punya rasa untuk amar ma'ruf nahi munkar, harus mencegah itu kemungkaran. Terus gini, ada pertanyaan begini, boleh nggak Ustaz, misalnya saya ini beramar ma'ruf nahi munkar, tapi karena khawatir saya riya, ya, jadi nyuruh orang pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kan suka ada tuh belagu loh gitu, misalnya ada orang ngomong begitu. Terus kitanya juga takut riya. Kita takut takut dikira bener, takut kebaikan yang saya contohkan, kebaikan yang saya lakukan, takut membuat diri saya berbangga diri atas riya ini. Terus kita nggak jadi tuh beramar ma'ruf nahi munkar. Kata Imam Haddad, Imam Abdullah Al-Haddad, ya, pengarang Ratibul Haddad, itu beliau ngomong gini, orang yang takut riya karena dia beramar ma'ruf nahi munkar, sungguh itu bisikan daripada
setan. Harusnya dia tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan saat bersama juga dia harus lawan sifat riyanya. Tapi kalau orang masih mikir begini, Pak, takut riya, tapi dia masih beramar ma'ruf nahi munkar, itu belum riya. Karena dia masih khawatir dirinya itu membangga-banggakan diri. Nah makanya kebaikan itu kadang harus dimunculkan, kadang harus dicontohkan. Berapa banyak orang yang bangga akan kemaksiatannya, ya, minum 10 botol misalnya, gue mah minum gak pernah mau, kamu habis 7 botol, 10 botol, itu bangga dengan kemaksiatan. Itu yang nanti dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita nih kebaikannya harus ditunjukkan. Makanya saya live streaming biar dakwahnya makin luas. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu ya dakwah itu, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar, kemaksiatan. Itu dakwah. Nah, setiap kita wajib dakwah. Kalau kata Imam Nawawi, amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu kifayah. Apa tuh fardu kifayah? Kewajiban kolektif. Kalau fardu ain, kewajiban individu. Ya, sholat, zakat, pergi haji, ya, itu kewajiban individu. Yang kewajiban itu dibebankan untuk kita. Nggak bisa kita nitip, misalnya lagi malas sholat maghrib, Pak Yus saya nitip sholat maghrib, nggak bisa. Harus kita sendiri ya. Nggak bisa. Itu kewajiban wajib ain, fardu ain. Nah kalau fardu kifayah seperti amar ma'ruf nahi munkar, itu ketika ada satu orang yang sudah melakukan itu, berarti yang lain gugur. Ya, makanya kemarin ayatnya tuh apa ya? Nih, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ya. Hendaklah ada di antara kalian umat yang mengajak kepada kebaikan, ya. Ada, berarti enggak semuanya kan? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Ada di antara kalian untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang beruntung. Itu fardu kifayah. Contohnya lagi fardu kifayah, sholat jenazah, itu fardu kifayah. Ini di kampung kita ada meninggal, terus nggak ada satupun yang ngurus jenazahnya, itu sekampung dosa tuh. Karena nggak ada yang ngurusin itu jenazah. Tapi ada satu orang, Pak Yus karena Pak RT berdua deh sama Pak Dejo, ikut ngurusin dari mandiin, kemudian mengkafani dan mensolatkan, kemudian menguburkan. Nah, itu yang nggak ikut nggak dosa karena sudah dikerjakan sama orang lain. Itu namanya fardu kifayah. Sama, bukan cuma itu. Kita punya pabrik sembako misalnya, ya. Kalau ya kita punya pabrik sembako, kemudian banyak orang bekerja sama kita, nah, itu gugur tuh kewajiban untuk membuat perusahaan di kampung itu, karena ada satu orang yang melakukan. Jadi bukan cuma sekitar sholat jenazah saja, ya. Kita membangun apa ya tadi pabrik yang maslahat untuk masyarakat, itu menjalankan fardu kifayah, ya, contoh fardu kifayah. Nah, amar ma'ruf nahi munkar juga fardu kifayah. Gitu. Ya. Dalam tingkatan tertentu ya. Cuman ya tiap kita kudu beramar ma'ruf nahi munkar. Kudu. Karena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang lihat kemungkaran rubah dengan tangannya. Fa illam yastati, dia enggak mampu, fa bilisani, dengan lisannya. Fa illam yastati, dia enggak mampu, fa biqalbi, maka dengan hati. Artinya betul. Ya kan? Berarti kita harus kalau melihat kemungkaran, kita menolak minimal dalam hati kita. Ya, kita menyatakan itu kemungkaran. Kalau menyatakan itu enggak benar nih, ini kemungkaran. Ya, kayak kemarin kita bahas sedikit tuh yang mau ada parade pelangi itu, nah itu kan harus ikut menolak. Ya, itu bukan hak asasi manusia, bukan. Itu kemaksiatan yang dilabeli
kemaksiatan yang dilegalkan, ya, nggak boleh sampai legal. Makanya biarin di negara-negara barat sana ada parade itu terus didukung, biarin. Kita jangan sampai dukung, jangan sampai. Udah, kemaksiatan itu memang harus dipandang rendah, walaupun sama pelakunya. Itulah adat kita, alhamdulillah. Ya, paling tidak begitu. Mohon maaf, PSK, kerja seks komersil, itu masih memandang rendah atas pekerjaannya. Itu loh yang kemudian bagusnya di kita itu, ya. Terus masih melihat kemungkaran, ya kemungkaran, keburukan yang harus dijauhi. Jadi ada sanksi sosial di sana, ya, ada sanksi sosial. Yang mana keburukan ya tetap keburukan. Itu bagus, itu baik, ya. Jadi kata Nabi, yang celaka, kalaupun celaka itu bukan orang-orang soleh doang, yang nggak soleh juga celaka, karena di sana masih ada kemaksiatan, masih ada keburukan. Karena di sana tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Padahal amar ma'ruf itu ujung-ujungnya nih nanti rahmatan lil alam, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sekarang coba, kalau nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, orang seenak-enaknya aja tuh, ya kan? Bebas-bebas aja nih. Tidak menyuruh kebaikan, tidak menyuruh kemungkaran. Misalnya di satu rumah kita aja nggak ada aturan, walaupun memang nggak pernah tertulis ya, tapi kan ada aturan yang tidak tertulis. Orang tua harus sayang sama anak harus menghormati orang tua. Kemudian kakak dan adik harus saling menghargai, saling menghormati. Itu ada aturan yang tidak tertulis, dan itu aturan kebaikan. Ketika adik atau kakak jahat sama adiknya, pasti kita nasihatin. Itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Adik jangan begitu, itu kakakmu yang sayang sama kakak. Kakak jangan begitu, itu adikmu yang sayang sama adik. Ya, itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Lalu rahmatan lil alamin. Itu kemarin yang saya katakan, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu pakai cinta, pakai rasa, ya Bu ya. Sehingga ketika kita ingin merubah kemungkaran, itu enggak semena-mena juga kita caranya. Ada cara untuk merubah kemungkaran, ya. Nabi pernah ngomong gini, qulil haqq walau kana murra. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Nah, kadang kita ngartiin begini, udah sampein aja, mau orang itu nerima, mau orang itu sakit hati, bodoh amat. Nah, kadang kita nggak mikirnya begitu tuh. Mentang-mentang sabdanya Nabi, qulil haqq walau kana murra. Ya, sampaikan kebaikan yang hak walaupun itu pahit, gitu kan. Ya, kita mikirnya begitu, udah sampein aja, walaupun itu orang itu nggak seneng, orang itu nggak suka, terus orang itu musuhin, kita udah sampein aja. Itu kan nggak merubah kemungkaran. Kita menyampaikan kebenaran, tapi kalau tidak diterima sama yang kita sampaikan, percuma. Makanya kan ketika menyampaikan kebenaran ya harus bil hikmah wal mau'izatil hasan, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Itu baru nyampe, bukan kemudian sampai mentang-mentang sampaikan kebenaran walau itu pahit. Maksudnya adalah begini, kebenaran tuh kayak obat, Pak. Maksudnya dari hadis itu begini, ya, kebenaran itu kayak obat yang ketika kita sakit, kita punya sakit dalam hati kita nih, misalnya kita punya ujub, ghibah, ujub, kemudian sifat iri, dengki, pokoknya sifat buruk lah dalam diri kita. Itu ketika kita tazkiyatun nafs, membersihkan diri sendiri, itu terasa seperti obat, nasihat itu terasa seperti obat. Wah, ini nih nasihat sebenarnya, tapi di kita kok sakit ya. Oh iya, saya begitu. Saya misalnya punya sifat ini, saya punya sifat dengki. Itu nasihat yang masuk ke dalam hati kita itu seperti obat. Pahit kita nerimanya. Tapi untuk kesembuhan, untuk kebaikan. Ya obat kan begitu kan. Pahit diminum, pahit dirasain. Tapi ketika ke badan, untuk sembuh, untuk kesembuhan kita. Ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan?
sambil apa? Sambil berjalan aja belum isya masih lama. Baru satu hadis ya. Begitu. Oke, kita lanjut. As-sabi'u, hadis yang ke-7 daripada bab apa? Amar ma'ruf nahi munkar. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri yang semoga Allah ridha kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Ya. Awas, perhatian ya. Jangan kalian duduk di jalan. Ya, nongkrong-nongkrong nih, Nabi melarang nih. Sebentar, belum diterusin. Faqalu ya Rasulullah, kemudian orang di antara sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, malana min majalisan, ya, malana min majalisina buddun tatahaddatsu fiha, ya. Kami nggak mungkin nggak duduk-duduk ya Rasul. Kami nggak mungkin nggak nongkrong ya Rasul. Karena di tongkrongan itu, ketika duduk-duduk itu, ya, kita tuh ada ngobrol, ada obrolan. Jadi nggak mungkin kita kalau nggak nongkrong ya Rasul, kita nggak bisa ngobrol. Kapan kita ngobrol? Kata sahabat yang ada di sekitar Nabi. Faqala, kemudian Nabi bersabda. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, fa idza abaitum illal majlisa fa'atut tariqa haqqan, ya. Ya, maka tetaplah ketika kalian duduk di suatu majelis, ya, di jalanan tadi, maka berikanlah hak pengguna jalan. Qalu, kemudian ditanya kepada Nabi, wa ma haqqut thariq, dan apa ya Rasul yang menjadi apa haknya pengguna jalan? Qala, Nabi menjawab, ghaddul basar, jaga mata, wa kaful adza, dan mencegah daripada kata-kata yang menyakitkan, waraddus salam, dan jika diberikan salam, dijawab salam itu, wal amru bil ma'ruf, dan menyuruh kepada kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Muttafaqun alaihi, ya. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, karena muttafaq alaihi berarti di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada. Jadi hadis ke-7 ini Nabi pada awalnya hati-hati kalian, atau melarang, bukan melarang ya, artinya awas, jangan kalian nongkrong-nongkrong di jalan. Terus ada sahabat, kami nggak mungkin nggak nongkrong ya Rasul, karena ketika nongkrong kita nih ngobrol, ya, tata kalam, berbincang-bincang, ya, nggak mungkin. Terus Rasul berkata, ya udah, apa, tapi berikan hak daripada orang pengguna jalan. Ya kan, kita nongkrong di jalanan, yang punya jalan ada hak. Nah, terus ditanya itu apa haknya Rasul? Ya, jadi ghaddul basar, jaga mata. Oke, kita nongkrong di jalan, di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan tabrak bis ya. Ya, saudara, khusus bener kan? Ya. Jadi ketika kita nongkrong di pinggir jalan, jaga mata, ya. Apalagi yang punya warung di pinggir jalan, ya, itu kan berarti jelas-jelas duduknya ya di pinggir jalan. Nah, itu jaga mata. Misalnya ada perempuan cantik, jalannya megol gitu ya. Nah, itu jaga. Aduh, pandangan pertama seret, ya, cekik dah, ya. Cuman jangan lebih dari 5 detik. Itu nanti menikmati, ya. Jaga pandangan, mata dijaga, ya. Setelah jaga mata, cegah tuh kata-kata yang gak baik, ya. Jangan perempuan lewat terus sweet, cantik. Ah, itu gak boleh, ya. Jaga mata, kemudian jaga lisan. Misalnya ada yang orang lewat, woi, lewat gak permisi. Kadang begitu ya. Kadang kita, padahal kita lagi nongkrong di jalan, itu jalanan memang buat jalan, ya. Tapi ketika ada orang lewat, itulah di timur ya, kita harus sopan santun dijaga, ya.
Cuman kalau jalan gede ya nggak permisi, nggak apa-apa deh. Nah di gang begini lewat aja nggak permisi, ya. Lewat nggak permisi. Nah terus kita tuh marah tuh, yang lewat salah, reaksi kita juga salah, ya. Jaga lisan, jaga mata, jaga lisan. Terus kalau disalamin assalamualaikum misalnya lewat, namanya sesama muslim lewat assalamualaikum, dijawab, wajib jawab salam. Yang nggak wajib jawab salam kan cuma 3 orang budak, karena dia ketika kita salamin gak dengar. Kemudian orang bisu, ketika kita salam dia nggak bisa jawab salam di lisannya karena bisu kan. Orang budak, orang bisu. Ketiga sama orang gila. Orang gila disalam, coba orang gila kasih salam assalamualaikum, nggak jawab dia. Yang nggak jawab salam 3 orang. Nah ketika kita di pinggir jalan nongkrong itu, terus ada yang memberikan salam kita jawab, ya. Nah gimana kalau itu jaga mata, jaga lisan, walaupun ngomongnya benar. Contoh di pinggir jalan ada ukhti lewat cantik, terus kita assalamualaikum, itu nggak boleh. Walaupun kita memberikan salam, tapi maksud hati ngegodain itu perempuan, ya. Assalamualaikum ukhti, itu buaya darat. Walaupun yang keluar baik assalamualaikum, cuma buat ngegoda itu perempuan, buaya darat. Ya, jaga mata, jaga lisan. Kemudian kalau disalamin ya waalaikumsalam dijawab. Terus wal amru bil ma'ruf, perintah kepada kebaikan. Contoh di pinggir jalan kita merintah kepada kebaikan. Ada orang jalan bawa bapak sama anaknya atau ibu-ibu sama anaknya. Misalnya dia jalan ya di pinggir jalan gitu kan, anaknya ditaruh di sebelah kanan, di jalan di kiri. Itu kan bahaya. Harusnya kan yang agak ke tengah jalan tuh orang tuanya, anaknya di agak ke pinggir gitu. Nah itu kita bilangin boleh. Terus misalnya motor lewat standarnya lepas, mas itu standar. Nah, itu menyuruh kepada kebaikan di pinggir jalan, kemudian mencegah kepada kemungkaran. Muttafaq alaih, ya. Itu ya. Hadis ke-7 selesai. Ini masih banyak ini. Ya, bab amar ma'ruf nahi munkar. Ya, intinya itu substansi daripada amar ma'ruf nahi munkar itu untuk kemaslahatan bersama. Ya, untuk kemaslahatan bersama agar tercipta Islam yang rahmatan lil alamin. Maka ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, jangan sampai efeknya malah tidak kondusif. Ya, misalnya kita ada pabrik miras kita sweeping, akhirnya menimbulkan kegaduhan, kerusakan, ya. Jangan sampai dakwah ini menimbulkan kerusakan lain. Padahal kita niatnya baik, ya. Yang kita sampaikan harus baik dan benar, dan landasannya adalah cinta. Biar dia nggak berbuat buruk lagi, gimana ya caranya? Biar dia tidak bermaksiat lagi, gimana ya caranya? Biar dia mau berbuat baik, gimana ya caranya? Itu cara terbaik yang dipakai. Nah ulama-ulama dulu memakai itu, terutama ulama Wali Songo. Makanya Indonesia termasuk negara Islam terbesar di dunia yang Islam datang di sini nggak pakai pertempuran, nggak pakai peperangan, ya. Nggak pakai pertempuran, nggak pakai peperangan. Dengan cinta, karena landasannya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terciptalah Islam yang rahmatan lil alamin. Kayak pegadaian itu loh, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lagi Isya. Ada pertanyaan terkait amar ma'ruf nahi munkar?
Ini sejauh mana, sebatas mana kita harus beramar ma'ruf nahi munkar gitu. Itu tadi. Jadi batasannya adalah ketika kita melihat kemungkaran, paling tidak kita menolak di dalam hati kita. Kemudian ya doakan agar dia menjadi orang baik, agar dia tidak melakukan kemungkaran lagi. Ya. Batasannya itu. Ya. Ya, intinya kalau ada kemungkaran, ya harus nggak terima dalam hati kita itu nggak terima. Menolak atas kemungkaran itu. Pripun, Mbak? Ada pertanyaan? Ini jangan lupa di subscribe nih, Meja Channel ya, YouTube Meja Channel. Meja, udah ada mejanya berarti kan. Ayus, ada pertanyaan? Paham ya? Insyaallah ya. Iya, jadi kewajiban kita itu setiap manusia beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, dalam skup tertentu, dalam tingkatan tertentu. Satu lagi deh. As-saminu, hadis yang ke-8. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Antara Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min dhahabin. Rasul melihat cincin dari emas, ya. Khatiman, cincin min dhahabin, terbuat dari emas, fi yadi rajulin, ya, di tangan seorang lelaki. Fanaza'ahu, kemudian Nabi mencopot cincin itu daripada tangan lelaki tadi. Fataraha, ya, kemudian Nabi Muhammad SAW melempar cincin itu. Waqala, dan Nabi bersabda, ya'midu ahadukum, ya, sengaja orang di antara kalian ila jamratin, mendatangi, ya, mendatangi min narin, daripada api neraka. Fayaj'aluha fi yadihi, yang dia menjadikan bara api neraka itu di tangannya. Faqila lirrajuli, kemudian dikatakan kepada rajul tadi yang cincin emasnya dibuang sama Nabi, ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang cincinnya dibuang tadi, khudh khatimaka, dikatakan nih sama dia nih, ambil cincin lu, katanya. In tafi' bihi, manfaatkan cincin itu. Qala, kemudian dia menjawab, nih orang tadi menjawab, la, tidak, wallahi, demi Allah, la akhudhu abadan, aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya. Waqad tarahahu, dan benar-benar telah melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki pakai cincin dari emas. Nah, maka kemudian ulama menafsirkan, ya, kalungkah, cincinkah yang terbuat dari emas, kalau dipakai lelaki haram hukumnya, karena dia memakai sesuatu yang dari api neraka. Kalau perempuan kudu pakai karena itu perhiasan, ya, perempuan kudu cantik, kudu pakai karena itu perhiasan, pakai cincin, pakai emas. Nih bawa bapak, cincin emasnya, kalung emasnya dipakai untuk itu. Nah kalau kita lelaki nggak boleh, ya. Jadi Rasul pernah menemukan orang yang memakai cincin dari emas, lelaki, dibuang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau benar-benar menempatkan dirimu, ya, daripada bara api neraka. Ya, kalau orang lelaki kok pakai cincin emas, dinasihatin, hati-hati. Nabi pernah melarang itu, ya. Pakai cincin emas, kalung emas, ya, walaupun berapa gram gitu, udah suruh copot. Nabi ngelarang itu, ya. Terus orang itu suruh ngambil lagi, udah diambil lagi. Ini bukan Nabi yang nyuruh. Nabi pergi setelah melempar cincin itu, terus berkata begitu, Nabi pergi. Orang lain suruh ngambil, udah cincinnya ambil lagi, manfaatin, ya kan, diambil lagi kan bisa dijual kan, bisa dijual lagi, bisa diapain lah. Tapi orang itu nggak mau, demi Allah saya tidak akan mengambil apa yang sudah dilempar sama Nabi Muhammad SAW. Nah sejak itu juga tuh orang taubat, nggak pernah pakai lagi cincin atau barang yang terbuat dari emas di tubuhnya.
diambil sama Nabi, dilempar di buang. Ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, sebelum salam, ada titipan minta dibacakan Fatihah. Ya, titipan dari hamba Allah untuk almarhum Bapak Yardin Kadir Tua Lubis. Bapak Yardin Kadir Tua Lubis bin Hasan Bukan Tua Lubis. Mudah-mudahan almarhum Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya lapang, Allah jadikan kuburnya terang, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, ya, taman daripada taman surganya Allah. Mohon ikhlas Fatihah. Ridhoillah wa syafa'ati Rasulillah. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan Bapak Yardin Kadir Bisbi Hasan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.